Rosa adalah mahasiswi semester 1 di universitas jurusan kedokteran. Usianya baru 18 tahun saat itu. Dan Gavin adalah kakak kelasnya. Keduanya sudah saling mengenal sejak kecil karena ayah mereka adalah sahabat karib semasa sekolah. Berawal saat hendak menyerahkan tugas pada dosen, ia tidak sengaja menabrak seorang seniornya, Kendra Rahardian. Ya, dari namanya saja sudah bisa dipastikan kalau dia adalah orang Indonesia. Wajahnya yang tampan serta penampilannya yang nyaris sempurna membuat Ken menjadi pangeran kampus. Meskipun mayoritas yang menempuh pendidikan di sana adalah laki-laki. Karena langkanya mahasiswi perempuan, tidak jarang mereka melakukan taruhan dengan yang lain untuk mendapatkan pacar. Apalagi jika si gadis memiliki wajah yang cantik, otomatis akan menjadi incaran banyak laki-laki di sana. Itulah sebabnya mengapa Rosa menyamar menjadi gadis yang culun. Ia memakai kacamata yang besar serta membuat bintik hitam di wajahnya seperti freckles. Dia tidak suka menjadi pusat perhatian. Satu-satunya orang yang tahu wajah aslinya adalah Gavin. Seluruh laporannya jatuh berserakan ke lantai. Buru-buru Rosa mengambil kertas itu satu persatu. Nah, Ken menyerahkan beberapa lembar kertas padanya. Terima kasih. Gadis itu lalu berlari ke ruang dosen. Setelah menyerahkan laporannya, saat akan kembali ke asrama, Rosa melihat laki-laki yang tadi ditabraknya sedang asik mengobrol dengan teman-temannya di aula. Ia mencoba cuek dan mempercepat langkahnya. Penasaran dengan gadis berkacamata membuat Ken mengejarnya. "Hei, namaku Ken, Kendra Rahardian," ucap laki-laki yang tiba-tiba mengeblok jalannya itu. "Maaf, saya sedang buru-buru." Ia melewatinya. Siapa namamu?" "Nonem," jawab Rosa tanpa menoleh ke arahnya. "Oh, Nona Nonem. Jadi, kamu semester berapa?" Kali ini gadis itu tidak menjawab. Dengan cepat ia membuka pintu asrama. Ken tidak bisa mengejarnya lagi karena ini adalah asrama putri. "Cantik," ucapnya sebelum kembali ke asramanya. Di tempat tidurnya, Gavin tengah berbaring sambil memandangi ke layar handphonenya. Adalah foto masa kecilnya dengan Rosa yang ia jadikan wallpaper. Sudah lama ia memendam perasaan pada gadis itu. Dengan cepat ia menutup layar handphonenya ketika teman sekamarnya masuk ke dalam. Kemudian ia pura-pura membaca buku. Setelah meletakkan tasnya di meja, Ken menoleh pada Gavin yang masih berbaring di tempat tidur. Bro, apa kamu pernah mengenal cewek yang namanya Nonem di kampus ini?" "Tidak," Gavin menjawab singkat. Menarik. Aku pasti akan menemukan identitasmu," ucap Ken di dalam hatinya. Beberapa hari berlalu, Ken tidak sengaja bertemu dengan gadis berkacamata lagi saat dia sedang mencari bahan-bahan untuk tugasnya di toko yang tidak jauh dari kampus. Kali ini dia tidak akan menyerah. Dia menarik tangan gadis itu lalu membawanya ke gang sempit.
Lepaskan aku, Rosa berkata sambil menangkis tangan laki-laki tersebut, lalu mendorongnya. Katakan namamu dulu. Ia menatap Rosa dengan wajah serius. Mengapa kamu ingin mengetahui namaku? Gadis tersebut berteriak sedikit. Well, aku hanya ingin tahu. Biarkan aku pergi. Rosa mencoba untuk kabur, tapi Ken menutup langkahnya. Eits, namamu dulu. Rosa, Rosalind Natasha Alexi. Ken mengerutkan keningnya. Apa aku terlihat seperti orang bagimu? Rosa balik bertanya dan mengangkat alisnya. Tidak, kamu terlihat seperti... Dengan cepat, gadis tersebut menampik lengan Ken, lalu ia berlari. Ken, dia tersenyum kecil lalu mengikutinya. Berhenti mengikutiku. Rosa membalikkan badannya dan bicara sedikit keras ketika ia sadar ada yang mengikutinya. Kepedean, siapa coba yang mengikutimu? Ini kan tempat umum, siapapun bebas kemari. Rosa yang sebenarnya jengkel berusaha menahan amarahnya. Lalu ia masuk ke perpustakaan. Dia akan mencari Gavin. Di jam-jam sekarang, temannya yang satu ini pasti berada di sana untuk mengerjakan tugas. Vin, antar aku balik ke asrama yuk. Ada yang mengikutiku. Ia berkata lirih pada Gavin setelah berhasil menemukannya. Memangnya siapa yang mengikutimu? Aku loh masih harus mengerjakan tugasku. Lihatlah. Mungkin hanya perasaanmu saja, Sah. Gavin menjawab tanpa memandangnya. Vin. Kali ini ia menoleh pada Rosa. Melihat wajahnya yang memelas, meluluhkan hati Gavin. Oke, ayo. Menutup bukunya, keduanya kemudian berjalan keluar. Vin. Ken memanggil Gavin lalu berjalan menghampirinya. Apa kamu sudah menyelesaikan tugasmu? Ia bertanya pada Gavin, tapi matanya melirik pada gadis yang bersembunyi di belakang tubuh teman sekamarnya itu. Belum. Oh, itu yang di belakang, pacarmu? Bukan. Dia juga sama seperti kita, orang Indonesia. Sah, kenalkan. Ini teman sekamarku, Ken. Rosa pura-pura tersenyum, lalu mengisyaratkan pada Gavin. Dia ingin segera pulang. Di kamarnya, Ken sedang berbaring di tempat tidur sembari memandang ke langit-langit. Oh, jadi selama ini kalian saling mengenal. Ucapnya memecah keheningan di sana. Ya, Gavin hanya menjawab singkat. Ia masih mengerjakan tugasnya yang tadi siang sempat tertunda. Kurasa aku jatuh cinta padanya. Karena dia bukan pacarmu, jadi kamu tidak keberatan kan kalau aku mendekatinya? Gavin kaget mendengar pernyataan dari Ken. Ia tidak pernah menyangka kalau mereka akan menyukai gadis yang sama. Mengepalkan tangannya di meja, ia berusaha menahan perasaannya. Terserah. Setelah puluhan kali menolaknya, akhirnya Rosa menyerah. Dia mulai menjalin hubungan dengan Ken. Di lain sisi, meskipun gadis pujaan hatinya sudah bersama temannya sendiri,
tapi perasaan di dalam hatinya tidak pernah pudar. Gavin tetap berada di sisinya dan menjadi temannya. Sampai akhirnya Ken dan Gavin lulus terlebih dahulu dan memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Dan yang kebetulan lagi mereka diterima bekerja di rumah sakit yang sama. Di sanalah mereka bertemu dengan Cecil dan Adit. Walaupun menjalani LDR, tapi hubungan Rosa dan Ken tetap langgeng. Saat liburan tiba, Rosa akan pulang ke Indonesia. Itulah sebabnya mengapa dia membeli rumah di Bandung sebagai tempat singgahnya. Saat libur panjang musim panas tahun itu, dia mengunjungi kekasih dan teman-temannya. Beberapa hari sebelum kecelakaan terjadi, Ken mengatakan ia memiliki kejutan untuknya. Dan entah mengapa, Rosa bisa menebak kalau itu adalah lamaran. Malam itu turun hujan yang sangat deras. Seluruh perawat dan dokter yang bertugas di unit gawat darurat terlihat sibuk ketika mereka menerima korban kecelakaan yang baru saja diturunkan dari ambulan, yaitu satu pasangan serta seorang bayi. Yang wanita dipastikan meninggal saat dalam perjalanan, sementara yang pria karena lukanya yang parah, ia segera dilarikan ke ICU. Betapa kagetnya Gavin setelah melihat yang ada di meja operasi adalah temannya sendiri. Matanya berkaca-kaca dan ia menggelengkan kepalanya, seolah tidak percaya. Kondisi Ken sudah sangat parah. Tidak mungkin dia bisa tertolong. Tulang rusuknya patah menjadi berkeping-keping dan ia kehilangan banyak darah. Kepingan-kepingan itu mengenai jantung lalu menghalangi pembuluh darah utama. Dengan berlumuran di detik-detik terakhirnya, Ken memegang tangan Gavin. "Tolong jaga Rosa," ucapnya yang semakin susah untuk bicara. "Ada bayi." Ia berkata terakhir kalinya bersamaan dengan munculnya tanda strip yang panjang di layar monitor, menandakan si pasien sudah berhenti detak jantungnya. Rosa baru mengetahui keadaan Ken ketika ia tiba di rumah sakit setelah Gavin menghubunginya. Gadis itu menangis jadi-jadinya di samping jenazah pria yang dicintainya. Seseorang memanggilnya. Mengangkat kepalanya, Rosa menoleh ke arah pintu. Dilihatnya Gavin yang berjalan mendekatinya dan menggendong seorang bayi laki-laki yang baru berumur 1 bulan. Menerima bayi tersebut dengan erat, Rosa mendekapnya. Ketika ia pulang ke rumah, ia mendapati Snow sudah dalam keadaan tergeletak dan tidak bernyawa. Menggali tanah untuk menguburkan kucingnya, ia menangis lagi. "Sekarang tuanmu pergi, dan kamu juga pergi meninggalkanku. Kamu pasti senang ya bisa bersama dengannya." Semenjak saat itu, ia menutup dirinya rapat-rapat. Karena harus melanjutkan pendidikan, jadi bayi yang diberi nama Davi tersebut diasuh oleh keluarganya di